Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan dari Munabbih dari pamannya, Wahab bin Munabbih, dia berkata, ada salah seorang abid, yaitu ahli ibadah, dari kaum Bani Israel beribadah bertahun-tahun di dalam biaranya, hingga dia menjadi sosok yang zuhud dan memelihara diri dari perbuatan tidak baik. Hal itu akhirnya membuat para setan mengadukannya kepada iblis dan berkata, "Wahai iblis, si fulan telah membuat kami lelah. Segala cara telah kami tempuh untuk menggodanya, akan tetapi semuanya sia-sia tanpa membuahkan hasil sama sekali." Mendapat laporan seperti itu, lantas iblis memutuskan untuk datang sendiri dan menangani langsung si abid tersebut. Iblis pun datang dan mengetuk pintu biara. Lalu si abid bertanya, "Siapa itu?" Iblis menjawab, "Saya seorang musafir. Tolong buka pintunya. Saya ingin ikut bermalam di biaramu." Si abid menjawab, "Di dekat sini ada perkampungan. Engkau bisa pergi ke sana dan bermalam di sana." Lalu iblis berkata, "Bertakwalah engkau kepada Allah. Tolong bukakan pintunya untukku. Saya tidak berani ke sana karena saya khawatir nanti ada perampok atau binatang buas." Si abid berkata, "Saya tidak akan membukakan pintunya untukmu." Lalu iblis diam beberapa saat. Kemudian dia kembali mengetuk pintu biara dan berkata, "Tolong buka pintunya." Si abid bertanya, "Siapa itu?" Iblis menjawab, "Saya adalah Al-Masih." Lantas si abid berkata, "Jika memang benar engkau adalah Al-Masih, maka saya tidak ada keperluan denganmu, karena engkau telah menyampaikan risalah Tuhanmu, sementara waktu dan tempat yang dijanjikan kepadamu adalah gelap di akhirat." Lalu iblis diam beberapa saat. Kemudian dia kembali mengetuk pintu biara dan berkata, "Tolong buka pintunya." Lantas si abid bertanya, "Siapa engkau?" Iblis menjawab, "Saya iblis." Si abid menjawab, "Saya tidak akan membukakan pintunya untukmu." Lantas iblis berkata, "Tolong bukakan pintunya. Saya berjanji tidak akan mengganggu dan menyakitimu. Jadi tolong bukakan pintunya." Lantas si abid akhirnya membukakan pintunya. Lalu iblis masuk dan duduk di depan si abid. Iblis berkata, "Silahkan bertanya tentang apa yang engkau inginkan kepada saya. Niscaya saya akan menjawabnya." Si abid menjawab, "Saya tidak punya keperluan apapun denganmu." Lantas iblis berdiri dan beranjak pergi. Lalu si abid memanggilnya, "Kembalilah ke sini, saya ingin bertanya kepadamu." Iblis berkata, "Silahkan." Lantas si abid pun bertanya, "Wahai iblis, hal apa yang paling efektif buat kalian dalam usaha kalian membinasakan anak cucu Adam?" Iblis menjawab, "Mabuk. Ketika seorang manusia mabuk, maka dia akan melakukan apa saja yang kami inginkan. Kemudian kami bisa mempermainkannya seperti anak-anak mempermainkan bola." Si abid bertanya lagi, "Lalu apa lagi?" Iblis menjawab, "Amarah. Seandainya seorang manusia begitu tekun beribadah hingga dia bisa mencapai tingkatan di mana dia sampai bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah, maka kami tetap tidak merasa putus asa dan masih memiliki harapan untuk menggodanya supaya dia bisa marah." Si abid bertanya, "Lalu apa lagi?" Iblis menjawab, "Kikir. Kami mendatangi anak Adam, lalu kami berusaha membuat nikmat-nikmat Allah tampak sedikit di matanya, dan membuat apa yang ada di tangan orang lain tampak banyak di matanya, hingga dia menjadi kikir dengan tidak mau menunaikan hak Allah pada hartanya, sehingga dia pun binasa dan celaka karenanya."
Selanjutnya, Bakar bin Abdullah mengabarkan bahwa dirinya mendengar Wahab bin Munabbih bercerita. Al-Kisah, ada seseorang yang merupakan salah satu sosok paling mulia pada masanya dibawa menghadap kepada seorang raja yang memaksa orang-orang untuk makan babi. Pada saat dirinya dibawa ke istana, orang-orang merasa segan dan sungkan kepadanya karena kewibawaan dan kemuliaannya. Lantas, kepala polisi berkata kepadanya, "Bawalah seekor kambing yang halal engkau makan, lalu potonglah, kemudian serahkan kepadaku nanti. Apabila raja menginstruksikan untuk menyuguhkan daging babi kepadamu, maka saya akan menggantinya dengan daging babi tersebut dan menyuguhkan kepadamu, sehingga engkau bisa memakannya dan engkau pun selamat." Lalu, dia pun memotong seekor kambing dan menyerahkannya kepada kepala polisi tersebut. Kemudian, dia pun dibawa ke hadapan raja. Lalu, sang raja menginstruksikan agar dia diberi suguhan daging babi. Lantas, kepala polisi datang dengan membawa daging, tapi bukan daging babi, melainkan daging kambing tersebut. Lalu, sang raja menyuruhnya memakan daging tersebut, akan tetapi dia menolak. Melihat hal itu, kepala polisi secara diam-diam memberikan isyarat kepadanya untuk memakannya, karena daging yang disuguhkan itu bukanlah daging babi, melainkan daging kambing yang dia berikan kepadanya sebelumnya. Akan tetapi, dia tetap menolak dan tak mau memakannya. Akhirnya, sang raja menginstruksikan kepada si kepala polisi untuk mengeksekusi dirinya. Pada saat membawanya pergi untuk dieksekusi, si kepala polisi bertanya kepadanya, "Kenapa tadi engkau tidak mau memakan daging tersebut? Padahal itu adalah benar-benar daging kambing yang sebelumnya engkau serahkan kepadaku. Apakah engkau pikir saya membawakan untukmu daging yang lain?" Orang itu menjawab, "Tidak, saya tahu bahwa daging yang engkau suguhkan itu adalah memang daging kambing. Namun saya tetap menolak memakannya, karena saya tidak ingin orang-orang terperdaya dan tertipu dengan mengira bahwa saya ternyata juga mau makan daging babi, karena mereka tidak tahu dan akibatnya. Jika mereka nanti diminta untuk makan daging babi, maka mereka akan memakannya karena mengira bahwa saya juga bersedia memakannya." Dan akhirnya, dia pun dieksekusi. Semoga Allah merahmatinya. Selanjutnya, Sadaqah bin Sulaiman Al-Ja'fari bercerita, "Dulu, saya adalah seorang pemuda nakal dan suka berbuat kemungkaran. Pada saat ayah saya meninggal dunia, saya sadar, lalu bertobat dan menyesali kenakalan serta keteledoran saya selama ini. Kemudian, saya kembali tergelincir melakukan suatu perbuatan dosa. Lalu, saya bermimpi bertemu dengan ayah. Dalam mimpi itu, ayah berkata kepada saya, 'Wahai putraku, pada hari-hari sebelumnya, saya begitu bahagia dan senang mendenganmu, karena amal-amal perbuatanmu diperlihatkan kepada saya sebagai amal-amal orang salih. Akan tetapi, kali ini, saya merasa sangat malu sekali. Untuk itu, jangan lagi buat ayah malu di hadapan para penghuni alam kubur yang ada di sekitar ayah.' Sejak kejadian tersebut, Sadaqah bin Sulaiman Al-Ja'fari berubah menjadi orang yang khusyuk dan rajin beribadah. Pada penghujung akhir malam, dia bermunajat dan berdoa, 'Wahai Tuhanku, saya mohon kesadaran dan pertaubatan yang permanen tanpa dikeruhkan oleh sikap kembali melakukan perbuatan buruk dan melampaui batas. Wahai Tuhan yang memperbaiki orang-orang salih, pemberi petunjuk orang-orang sesat, dan penyayang kepada orang-orang yang berbuat dosa, maka terimalah pintaku ini. Wallahu a'lam bis-shawab."